Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah kembali lagi di segmen busur nih ya kan. Bahas ulas surat utang retail nih bosku. Betul. Nah, di surat utang retail kali ini kita akan membahas yang gak palsu nih. Karena itu? ori. Ori, Nah, asli ya? asli, pasti asli. Ori di seri ke-28 nih bosku. Nah, penasaran nggak bosku? Nah, untuk membahasnya saya udah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investment Sekuritas. Nah, Pak Diko nih, apa kabar Pak? Gimana kabar? Kabar baik aja. Alhamdulillah baik. Gimana juga, kabarmu? Alhamdulillah baik juga. Ya. Portofolio aman? Aman. Aman, oke. Nah, supaya bosku bisa mendapat gambaran soal ori ini, nanti kita juga akan update soal market nih. Gimana sih Betul. update marketnya untuk bulan ini gitu. Nah, bosku, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke, Ya. Pak Niko. Nah, langsung aja nih kita Siap. bahas yang pertama. Sebelum kita bahas ori 28-nya, boleh dong Pak, update market dulu nih Pak. Boleh Eja. Jadi Eja, kalau kita lihat sebetulnya begitu ya, Mhm. bahwa memang saat ini kan situasi dan kondisinya dari sejak awal tahun memang sangat menguntungkan pasar obligasi begitu ya. Kalau kita lihat dari sejak awal tahun hingga per September katakanlah begitu ya Eja, asing itu mencatatkan capital outflow hampir sebesar 60 T, banyak gitu ya. Oh. Sementara asing pergi dari saham, dia mendatangi saham. Dan gimana? Capital inflow di pasar obligasi itu hampir mencatatkan 71 T. Oh, Banyak kan ya, Iya. banyak aja gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya gairahnya lebih banyak di pasar obligasi. Kenapa? Karena ada sentimen positif terkait dengan pemangkasan tingkat suku bunga Bank Indonesia, Eja, kan begitu. Dan Betul. kalau kita lihat kan setiap kali ada pemangkasan tingkat suku bunga, harga obligasi pasti akan mengalami namanya kenaikan, Eja. Jadi kalau kita lihat sentimennya sangat amat positif, tapi itu hanya sampai dengan bulan Agustus akhir gitu Iya, aja. betul. Kan begitu. Memasuki di bulan September, asing udah mulai ada gelagat-gelagat nggak enak nih. And finally, the hash. Kenapa? Karena ternyata dari sejak awal September hingga 18 September deh Eja, asing ternyata perlahan tapi pasti pergi dari pasar obligasi, kan begitu. Pertanyaannya kenapa? Nah, itu Nanti dia. kita cari tahu ya. Jadi kalau kita lihat Eja sampai dengan saat ini memang The Fed nomor 1 pada akhirnya kemarin di kuartal ketiga kemarin The Fed akhirnya sah untuk memangkas tingkat suku bunganya sebanyak 25 basis point lagi. Tapi yang mesti kita harus lihat berikutnya adalah kapan pemangkasan tingkat suku bunga The Fed berikutnya, teman-teman, kan begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin tidak ada bisikan maut, Eja. Kenapa? Karena kalau dilihat dibilang katanya bahwa akan dipangkas sesuai dengan data yang ada berdasarkan setiap pertemuan, kan begitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya secara tingkat probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga The Fed itu masih berpotensi terjadi sebanyak 2 kali aja. Kenapa? Karena arisan The Fed pun cuma sisa 2 kali, di bulan Oktober bulan ini dan di bulan Desember mendatang. Nah, ekspektasinya masih tinggi nih Eja, kan begitu. Tapi balik lagi, kalau kita bicaranya The Fed bicara 2 hal. Nomor 1 inflasi, yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Tapi Eja, ada hal yang menarik yang bisa kita ulik sedikit. Dulu sebelum memasuki bulan 9 gitu ya Eja, orang itu khawatir terhadap data inflasi. Iya, betul. Tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena level pengangguran di Amerika mengalami kenaikan. Ya. Sehingga data inflasi baik-baik aja, tapi data ketenaga kerjaannya tidak baik-baik saja, bosku. Kan begitu. Nah, tapi hari ini berubah lagi. Data inflasi yang mengkhawatirkan, data ketenaga kerjaan yang apa justru baik-baik aja, kan begitu. Jadi ini jadi apa kayak backflip gitu ya. Jadi kayak tarik tambang Pak ya. Tarik tambang. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya hanya ada 2 data yang mesti kita perhatikan setidaknya sampai dengan pertemuan The Fed di bulan Oktober ini aja. Karena ini akan menjadi salah satu poin yang sangat penting, apakah The Fed akan memangkas tingkat suku bunga lanjutan. Itu nomor 1. Yang kedua, apakah dia justru menahan dia pangkas bulan ini untuk dipangkas di bulan Desember mendatang. Tapi kami melihat sebetulnya
kalau secara dengan data ekonomi yang ada, setidaknya The Fed masih bisa pangkas sebanyak 1 kali lagi Eja di tahun ini. Karena kan kemarin sudah 1 kali. The best case-nya itu 3 kali sebetulnya, tapi kami nggak muluk-muluk lah Eja. 2 kali saja itu sudah amat sangat baik kan begitu. Yang kedua, nah yang sangat menariknya yang cukup patut diapresiasi bukan The Fed sebetulnya Eja, tapi lebih kepada Bank Indonesia. Luar biasa ya. Dia udah menyalakan gigi brem-brem gitu ya, itu sejak di awal tahun. Dia pangkas tingkat suku bunga. Dia mungkin udah punya nyali nih sekarang nih, kita menyalah gitu kan Bank Indonesia. Menyala abangku. Nah, sampai dengan saat ini dia udah pangkas sebanyak 125 basis, dan itu merupakan sesuatu yang amat sangat baik Eja kan begitu. Nah, bahkan kemarin aja dia pangkas lagi sebanyak 25 basis lagi, itu sebelum The Fed pangkas tingkat suku bunganya. Dia ngeduluin. Betul, sorenya nyolong start, malamnya baru The Fed pangkas tingkat suku bunga. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat positif aja. Kenapa? Ternyata ada sinergi, kolaborasi antara kebijakan fiskal maupun moneter untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kan begitu. Jadi kita harapkan hal ini menjadi salah satu momentum yang positif Eja, khususnya memasuki kuartal keempat di tahun ini. Cakep. Oke Pak Niko, kalau tadi kita udah update market, nah sekarang kita wabil khusus market obligasi nih Pak. Kira-kira gimana update ini? Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya di awal tahun pasar obligasi sempat ababil, kan begitu, karena katakan labil. Jadi memang saat itu imbal hasil Sun yang 10 tahun itu bahkan sempat mengalami kenaikan hingga ke 7,2, 7,3. Berbahagialah teman-teman kita yang sudah membeli saat imbal hasil obligasi Sun yang 10 tahun berada di 7,2, 7,3. Kenapa? Sejak saat itu imbal hasil obligasi tidak lagi kembali naik, tapi terus-menerus mengalami penurunan hingga per kemarin, yang dimana titik terendahnya berada di 6,2%. Tentu ini menjadi salah satu katalis yang positif gitu ya, bahwa pasar obligasi mengalami kenaikan tapi tidak berhenti Eja kan begitu. Hey, that's pretty good. Tapi disinilah masalahnya. Ketika harga obligasi sudah menguat terlalu tinggi, imbal hasil obligasi sudah teramat sangat rendah, apa yang dapat kita cari? Maka dari itu, kalau kita lihat, ini yang membuat pasar obligasi harus mengalami koreksi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan imbal hasil Sun obligasi saat ini yang 10 tahun berada di 6,3 sampai dengan 6,4 Eja. Kan begitu. Dan ini masih berpotensi untuk mengalami kembali kenaikan Eja kan begitu, dengan titik batas atas di 6,4 sampai dengan 6,5. Kalau sampai imbal hasil obligasi Sun yang 10 tahun menyentuh 6,4 alarm pertama, 6,5 alarm kedua yang memang kita udah mesti melakukan akumulasi masuk kan begitu. Karena kalau kita lihat masih ada ruang pemangkasan tingkat suku bunga, yang itu artinya bisa menjadi alasan bagi pasar obligasi kita untuk bisa kembali mengalami penguatan. Oke Pak, berarti bisa dibilang kalau udah nyentuh 6,4, 6,5 itu udah mau break resisten saya. Siap. Gitu di masa saham itu Mas. Jantungku berdetak cepat, inilah waktu yang tepat. Oke Pak Niko, nah kita udah tahu update market, kita udah tahu update marketnya obligasi juga nih. Sekarang saatnya kita lihat nih, dari semua yang udah dijelasin ke ORI 28, kira-kira ORI 28 menarik apa enggak? Baik Eja, jadi ujungnya menarik atau tidak, kalau kita lihat sebetulnya kalau dengan orang awam dibandingkan dengan yang sebelumnya di awal tahun gitu kan ya, kami berdua sudah sering mengatakan masuk di awal tahun. Kenapa? Karena kita berdua meyakini tingkat suku bunga Bank Indonesia akan mengalami penurunan, dan itu kesampaian, sudah dipangkas 125 basis hingga menjadi 4,75. Kemarin kemana aja? Rasanya kalau kita lihat dengan bunga obligasi ORI 28 untuk yang 3 tahun berada di 5,35 dan yang 6 tahun berada di 5,65, rasanya kok kecil gitu ya kalau kita bandingkan dengan awal tahun atau tahun lalu ya, 2024 yang lagi hot-hotnya kayak gitu, spicy banget. Nice and hot and spicy meat. Yeah boy. Nah, tapi katakanlah memang karena
acuannya ke tingkat suku bunga, mau tidak mau memang tingkat suku bunganya turun. Nah, untuk yang 3 tahun jarak antara bunga ori sama dengan BI rate itu berada di 60 basis. Nah, untuk yang 6 tahun itu berada di 90 basis sebetulnya. Masih cukup nice kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu yang jaraknya cuma 20 basis, 30 basis, 40 basis. Nah, kami melihat sampai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, memang itu mencerminkan sesuatu yang baik adanya. Kalau kita pick nggak bisa dibandingkan dengan yang dulu lah ya kan. Yang dulu sudah berat. Iya. That should be me. This is so sad. That should be me. That should be me. Jadi saat ini kalau Bapak dan Ibu teman-teman punya uang lebih untuk bisa masuk, obligasi ini bisa menjadi salah satu pilihan. Apalagi dia konsepnya tidak seperti SBR ataupun ST, dia bisa diperdagangkan, tapi dengan bunga yang sudah katakanlah kecil gitu ya, apalagi itu belum potong pajak ya, kan begitu. Kalau dipotong pajak, nanti Eja akan bisikin berapa bunga netnya ya. Nah, lalu itu nomor 1. Nomor kedua, jadi kalau kita bandingkan menarik nggak? Sebetulnya cukup menarik karena jaraknya 60 basis untuk yang 3 tahun, 90 basis untuk yang 6 tahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan imbal hasil sun secara konvensional, gimana? Imbal hasil sun yang konvensional untuk yang 3 tahun itu berada di 5,25 sebetulnya. Jadi bunga ini jauh lebih tinggi dibandingkan imbal hasil. Cukup menarik. Tapi yang tidak menarik adalah untuk yang 6 tahun Eja. Kenapa? Karena imbal hasil sunnya berada di 5,85. Sedangkan untuk ori yang 6 tahun ngasih bunganya di 5,65. Tapi kita mau ngomong apa? Ini untuk retail kan begitu. Jadi dengan selisih yang sebetulnya cukup tipis, kami masih cukup mengapresiasi bahwa obligasi ori 28 ini sebetulnya cukup menarik Eja. Tapi dengan minimnya kuponnya pahit gitu ya. Jadi kami pikir kemungkinan permintaannya pun juga akan berkurang begitu. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Oke Pak Niko, nah sekarang waktunya kita final nih. Kalau tadi di awal tahun asing masuk obligasi ke sini 70 triliun, tiba-tiba di bulan Agustus keluar 40 triliun. Ini kan agak-agak aduh gimana ya gitu, gimana gitu ya, sakit gitu ya, sakit sini. Nah, coba Pak, kira-kira nih alasannya kenapa, dan kalau buat kedepannya nih sampai akhir tahun, kira-kira obligasi gimana? Baik Eja, jadi yang nomor 1 kenapa si asing sebetulnya pulang kampung, nomor 1 sebetulnya adalah harga obligasi saat ini, imbal hasil sun saat ini udah cukup sangat rendah sebetulnya, kan begitu. Jadi pasar khususnya bagi pelaku pasar dan investor asing sudah tidak menemukan lagi alasan bagi harga obligasi untuk mengalami penguatan kembali. Itu nomor 1. Well, I'm out, man. Nomor yang kedua adalah pemangkasan tingkat suku bunga, baik itu The Fed maupun BI rate sepertinya sudah kian terbatas kan gitu, karena apabila BI rate memaksa untuk dipangkas lagi sebanyak 25 basis lagi, rupiahnya mau dibawa kemana, kan begitu. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 adalah jarak antara tingkat suku bunga The Fed dan BI rate yang sebetulnya udah cukup tight juga gitu ya, udah sangat kecil. Jadi kami pikir asing akan berhenti gitu kan, masih tetap akan menaruh alokasi aset, tapi mungkin tidak dalam jumlah yang besar, tapi setidaknya surplus kalau dibandingkan dengan capital inflow yang ada di pasar saham. Iya, betul begitu. Sih, betul. Dan kalau kita lihat Eja sebetulnya sampai dengan kuartal keempat nanti sebetulnya tergantung situasi dan kondisi yang ada. Apabila nanti di bulan 10 ini The Fed benar-benar lagi-lagi memangkas tingkat suku bunganya, berarti BI mendapatkan satu amunisi tambahan untuk dia memangkas tingkat suku bunganya. Pokoknya BI sekarang lebih punya nyali, lebih berani menyala BI-ku. Begitu. Saya tidak takut. Jadi kalau kita lihat ini menjadi salah satu hal yang positif, apalagi Menteri Keuangan juga rajin mengeluarkan stimulus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga kami pikir buah manisnya mungkin akan terlihat di kuartal keempat, dan kita harapkan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan apabila semuanya berjalan sebagaimana baik adanya, indeks kita mungkin bisa all time high lagi, ditambah lagi imbal hasil sun obligasi kita berpotensi untuk kembali turun. Kan gitu sih. Tapi seenggaknya kalau kita lihat aja imbal hasil sun obligasi yang 10 tahun mungkin akan bermain di
6,2 sampai dengan 6,4 hingga akhir tahun. Hingga akhir tahun ya berarti ya. Oke. Berarti bisa dibilang lumayan sebenarnya flat ya Pak ya. Tapi adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa lebih baik nih Bosku. Betul. Amin. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan soal obligasi terkhusus ORI 028 nih Bosku. Nah, semoga bisa menjadi insight nih buat Bosku melakukan diversifikasi portofolio nih Bosku. Oke Bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Niko yang sudah menjelaskan ORI 028 dan market obligasi secara detail, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit Pilar Sekuritas Channel di Indonesia.